Selamat sore Bapak dan Ibu, saya dengan Ena Budiman dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Hari ini akan membahas tentang Sustainable Development Goals atau SDG yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG ini merupakan kesepakatan global dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat yang sudah ditetapkan pada sidang umum PBB di bulan September 2015. Terdapat 17 goals atau tujuan pemerataan kesejahteraan sampai dengan tahun 2030. Dari 17 goals tersebut, saya memilih untuk mengamati permasalahan atau isu yang ada pada goals ke-13 tentang penanganan perubahan iklim atau climate action. Bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang saat ini dihadapi hampir di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena dampaknya merusak ekosistem dan mengancam kehidupan rakyat banyak. Perubahan iklim itu sendiri disebabkan karena deforestasi, yaitu penggundulan hutan demi mendapatkan kayu, demi pembukaan lahan, dan juga adanya kebakaran hutan dan lambatnya reforestasi karena rendahnya kepatuhan. Kemudian adanya emisi CO2 berupa gas rumah kaca yang dapat merusak ozon yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, kebakaran hutan dan letusan gunung berapi dan lain-lain. Implementasi SDG ini, tujuan 13 ini tentang perubahan iklim di Indonesia dilaksanakan dengan menetapkan beberapa target, yaitu pengurangan risiko bencana, dengan pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan upaya-upaya ini dilakukan untuk mencapai target-target yang dijabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, hal ini dilakukan dengan menetapkan sasaran atau indikator, seperti indeks risiko bencana atau IRB, kemudian pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan melakukan inventarisasi gas rumah kaca atau GRK, serta penurunan emisi GRK. Khususnya dalam pembangunan lingkungan yang berhubungan langsung dengan penanganan perubahan iklim, sampai saat ini pemerintah melalui transisi penggunaan energi. Jadi yang dulunya menggunakan batu bara diusahakan tidak menggunakan batu bara lagi. Kemudian mendayagunakan transportasi listrik yang lebih ramah lingkungan, dan juga secara fiskal diberikan tax holiday, tax allowance, dan pengecualian PPN atau biaya masuk untuk semua investasi yang terkait dengan sektor energi terbarukan. Dalam pelaksanaan SDG Indonesia ini menghadapi tantangan berupa deforestasi karena tingginya permintaan hasil hutan dan adanya kebutuhan industri yang disertai alih fungsi dari lahan. Kemudian adanya bencana alam seperti gunung meletus dan konsumsi bahan bakar fosil oleh industri karena mahalnya biaya energi yang terbarukan. Adanya penolakan reformasi lingkungan karena dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi dan juga ketahanan nasional, dan ketidakmampuan untuk melakukan sinkronisasi pembangunan yang disertai dengan kepatuhan untuk melakukan reforestasi dan moratorium lahan gambut. Solusi yang dapat kita lakukan dalam penanganan perubahan iklim adalah mengembalikan fungsi hutan. Jadi solusi yang kita lakukan adalah dengan efisiensi penggunaan lahan, penggunaan energi bersih dimulai dari rumah tangga, kemudian juga dengan infrastruktur yang lebih sederhana, menegakkan regulasi dengan meningkatkan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan dalam reforestasi dan moratorium lahan gambut. Demikian dari saya, terima kasih.